jilid 2. Ya insya Allah ya beberapa pertemuan jilid 1 ditambah yang jelas ada di jilid 2. Ini Mas Batori ada di boleh Mas? Iya Pak. Jadi malam ini satu bab saja kita bahas adalah masalah hisab dan ru'yah. Supaya kita ketahui Salafi tetap bertahan pada ru'yah dan mengatakan bahwa yang berpegang pada hisab ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya sesat dan yang sesat itu ada di neraka. Ini Salafi. Hisab tetap bid'ah karena menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya ingin menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri ya. Wonogiri kalau tidak salah ini termasuk Jogja ya. Saya kayaknya pernah nyampe itu di Wonogiri. Karena ini kewajiban saya juga sebagai orang Muhammadiyah sudah pasti harus menyampaikan kepada yang tidak tahu. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh warga Muhammadiyah Wonogiri ya, yang judulnya Titik Pisah Salafi Muhammadiyah. Sebenarnya saya sudah banyak menanggapi seperti ini gitu. Artinya memang kalau dari sisi judulnya sepertinya kita yang ingin terpisah dari kelompok tersebut gitu. Menawarkan alternatif agar kita lebih baik meninggalkan ya teman-teman Salafi gitu. Yang dipermasalahkan ternyata masalah hisab. Yang dipermasalahkan ternyata masalah ru'yah, yaitu ru'yatul hilal, hisab ru'yatul hilal yang berbeda ya. Kemudian juga masalah lagu-lagu gitu. Masalah lagu-lagu. Kalau di Muhammadiyah itu dibolehkan, di Salafi tidak, dilarang gitu. Kalau menurut saya ini sudah pembicaraan masa lalu itu, Pak PDM gitu. Sebelum Salafi muncul, Imam 4 itu sudah lebih pada usaha menerapkan ru'yatul hilal. Walaupun Muhammadiyah menggunakan hisab, tapi sampai sekarang, sampai hari ini, detik ini, tarjih Muhammadiyah tetap menggunakan ru'yah. Walaupun hisab dijadikan alat untuk menentukan ru'yatul hilal tadi gitu. Jadi bukan perbedaan menurut saya, bukan titik pisah itu ya. Jadi bukan Anda dengan Salafi
Jadi kita ini berbeda dengan imam-imam jauh sebelum Salafi muncul itu. Jadi itulah yang jadi masalah yang mungkin perlu diselesaikan menurut saya. Tidaklah kemudian memasukkan perselisihan yang ada di luar sana untuk bersama-sama, yaitu mengkritisi Salafi dengan tidak bijak gitu. Itu menurut saya seorang yang insya Allah kalau masalah tarjih Muhammadiyah itu sangat mahir ya, insya Allah itu. Dan sebagian besar dari tarjih Muhammadiyah ini saya hafal. Demikian juga berkaitan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, saya itu luar biasa ya. Mempelajarinya sedemikian detail, termasuk referensi-referensi yang dipakai oleh tarjih, insya Allah saya menguasai. Ini untuk PDM Wonogiri ya. Jadi kalau berbicara perselisihan antara Salafi, dengan taruhlah dengan Muhammadiyah misalnya, bukan perselisihan, perbedaan pendapat. Saya kira ini hanya masalah orientasi Salafi dan orientasi Muhammadiyah. Toh kalau mau berbicara jujur itu dulu Salafi dan Muhammadiyah itu bau membau kok. Pada waktu masih di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Jadi besarnya itu juga melalui gedung dakwah Muhammadiyah ya. Dan kajian-kajian yang terjadi di Muhammadiyah dan Salafi ketika itu hampir sama. Misalnya dahulu kala Muhammadiyah teriak-teriak berkaitan dengan bid'ah dhalalah misalnya. Berkaitan dengan bid'ah dhalalah misalnya. Itu dulu Muhammadiyah tahun 60-an sampai 70-an sampai 80-an, mulai dari Madura sana itu. Siapa yang tidak berbicara bid'ah? Bicara bid'ah dhalalah juga. Nah ini saya berpikir bijak ini. Mungkin bagi mereka yang baru ya tidak paham gitu. Dulu itu tokoh-tokoh Muhammadiyah di Sumeneb ada Ustadz Abdul Qadir Muhammad. Kalau berbicara bid'ah itu lantang, bid'ah dhalalah gitu. Ustadz Abdul Qadir Muhammad adalah andalan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb tuh. Ada lagi namanya tokoh yang dalam Islam Study Club yang dibentuk oleh Muhammadiyah, yaitu Ustadz Usman Bahabasi ketika itu di Madura. Tidak ada tolok bandingnya Madura itu. Berbagai macam kalangan tokoh-tokoh toriko, tokoh-tokoh sufi itu pernah berdebat dengan beliau itu. Kalah semuanya. Di antaranya mungkin yang sempat saya ingat adalah tokoh torikoh seperti Kiai Haji Sobari di Kabupaten Sumeneb itu ya. Jadi mereka sama. Kalau berbicara wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu sejak dulu di Muhammadiyah sudah. Ya kita tidak terlalu, agar kita ini tidak terlalu paranoid lah dengan istilah-istilah begitu, karena memang bagaimanapun kalau kita paranoid itu akan makin justru tidak mengenal ajaran Islam yang benar gitu. Kalau sekarang misalnya paradigma Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah itu berbeda dengan dulu, tidak lagi membid'ah-bid'ahkan, ya ternyata hasilnya juga dalam sisi pemahaman akidah sangat lemah itu. Sangat lemah. Bisa saja kemungkinan besar suatu saat kita itu menjadi seorang mukallid di Muhammadiyah yang tidak lagi bersumber kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi ini saya tanggapan saya kepada PDM Wonogiri. Ya, PDM Wonogiri. Kemudian masalah lagu juga itu. Masalah lagu misalnya. Lah Muhammadiyah juga itu dalam tarjih yang awal juga itu kan tidak membolehkan lagu-lagu bagi
ini ya, seorang wanita tidak boleh mengikuti apa band, drum band dan sebagainya, itu dulu gitu. Tidak boleh menyanyikan atau tidak boleh teriak-teriak di muka umum dan sebagainya. Itu dulu, itu ada, itu dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebelum kemudian diperbaharui, termasuk larangan gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Jadi menurut saya tidak perlulah kita itu melakukan benturan-benturan yang salah itu, yang hanya akan menguntungkan mereka yang berada di balik bapak-bapak sekalian itu. Jadi saya itu sangat mengenal Muhammadiyah, bukan baru. Perjalanan Muhammadiyah di Madura itu contohnya ya. Wow. Jadi kalau berbicara bid'ah itu luar biasa dulu di Madura. Yang namanya Ustadz Usman Bahabasi itu. Beliau seorang ustadz yang memiliki kemampuan luar biasa, menguasai Al-Quran, hafal seluruh hadis-hadis Nabi, Bukhari, Muslim, hafal di luar kepala itu. Iya, pengikutnya pada waktu itu banyak. Ada buletin namanya Buletin Darussalam. Biasa berbicara bid'ah. Toh kalau berbicara ru'yatul hilal kan ini perkembangan Muhammadiyah asalnya ru'yah. Jadi itu saya katakan itu termasuk, yaitu bisa dikatakan qaul qadim Muhammadiyah, ru'yah itu. Jadi kalau qaul qadim Muhammadiyah artinya masih dipakai, buktinya masih dipakai buat landasan saja sebagai hukum menentukan ru'yatul hilal, walaupun pelaksana menggunakan hisab. Namanya itu qaul qadim Muhammadiyah. Yang sekarang ini qaul jadid Muhammadiyah. Itu menurut saya sama dengan lagu tadi. Lagu juga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Termasuk masalah drum band, qaul qadim, jadid. Tidak boleh menggantungkan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu qaul qadim, kaum jadid. Apa qaul jadid? Jadi tidak jadi masalah toh. Berarti tidak terpisah dengan salafi itu. Kenapa begitu takut? Salafi ya salafi. Anda juga salafi. Muhammadiyah itu salafi. Kalau tidak ikut salafi, ikut siapa? Iya kan? Muhammadiyah itu namanya Muhammadiyah as-salafiyun, cuma nggak diucapkan itu. Tapi kalau dibaca di permukaan tarjah, coba baca itu. Amma ba'du fa inna firqatan najiyah minas salaf. Itu sesungguhnya, yaitu al-firqatun najiyah itu dari salaf. Ajma'u alal i'tiqad, mereka berittifaq, berjamaah, artinya sepakat di atas satu i'tiqad. Itu di mukaddimah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Memang kita ngikuti salaf gitu. Saya perkenalkannya, apalagi kalau saya buka semuanya ya. Toh hadisnya yang dipakai oleh Muhammadiyah, coba buka itu di tarjih Muhammadiyah. Di situ apa? Hadisnya adalah yaitu perpecahan umat 73. Dan Muhammadiyah tidak menggunakan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Muhammadiyah itu menggunakan istilah yaitu apa tadi itu, al-firqatun najiyah. Jadi al-firqatun najiyah itu yang dipakai oleh Muhammadiyah, karena kedua-duanya itu adalah kalimat yang sama. Firqatun najiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah itu lebih menarik al-firqatun najiyah, walaupun dua nama yang sama itu. Lebih pada istilah an-najiyah, selamat gitu. Orang-orang yang selamat, kelompok-kelompok yang selamat. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi ini hanya sekedar perbandingan dengan pemahaman yang dilakukan oleh pihak apa namanya? Oleh pihak Wonogiri ini, PDM Wonogiri. Harus lebih banyak membaca lah menurut saya, agar tidak terlalu kaku itu dan tidak ikut-ikutan menebarkan apa ketidaksukaan. Karena sejarah salafi itu sendiri berangkatnya dari Muhammadiyah. Di Indonesia ini dulu
berkantor di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Bahkan membagi-bagi dana, membagi-bagi kitab dulu dari pimpinan pusat Muhammadiyah semuanya. Termasuk adanya Dar Al-Birri itu di Muhammadiyah. Ini dari saya ya. Jadi kita kalau terprosok ke dalam kebencian itu bukanlah sebuah tata cara untuk berdakwah. Bukan manhaj dakwah itu. Bisa-bisa kita terseret kepada anti Wahabi, atau kemungkinan di antara kita itu ada yang sengaja memahamkan gaya-gaya di luar Muhammadiyah. Dan saya saksi hidup ya. Jadi saya saksi hidup, saya itu oleh Bapak Anhar atau Buya Anhar Burhanuddin MA, Allah yarham, beliau sudah meninggal ya. Salah satu ketua di pimpinan pusat Muhammadiyah yang dulunya ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian menjadi bendahara Muhammadiyah. Beliau adalah salah seorang ulama lulusan Sudan. Pengetahuannya yang sangat luar biasa. Saya dibina oleh beliau. Beliau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam dakwahnya yang dilakukan oleh beliau, ya sama dengan di teman-teman Salafi itu pada waktu itu. Tergabung di dalam lembaga Salafi ketika itu namanya Lajnah Khairiyah Mustarokah, yaitu bergedung atau bersekretariat di PP Muhammadiyah awalnya itu di lantai 3 kalau nggak salah ya. Toh semua yang masuk dalam dakwah Salafiyah itu adalah dai-dai Muhammadiyah. Dai-dai Muhammadiyah itu di bawah pantauan pimpinan pusat Muhammadiyah lembaga dakwah khusus pada waktu itu. Biar tahu loh jalannya. Ya bagi mereka yang nggak tahu mungkin akan bertanya-tanya siapa Salafi. Kalau saya tahu, sampai saya mengenal itu Ustadz Al-Nur Rafiq dari Gresik, itu sangat kenal sama saya. Kemudian Ustadz Abu Nida itu di Wonogiri ya kalau nggak salah juga Abu Nida itu. Tanya aja itu. Mungkin saya bohong ya. Kemudian Ustadz Yusuf Baisa, Ustadz Ja'far Umar Talib, Ustadz As-Sewit, banyak yang saya kenal itu. Termasuk Abdul Hakim Amir Abdad. Ya dulu keluar masuk itu di PP Muhammadiyah. Mengapa sekarang harus berusaha menghilangkan identitas itu gitu? Apa kita mau bergabung dengan Syiah gitu? Makin salah. Atau ingin bersama para ahlul bait gitu. Jadi marilah kita itu berpikir sehat. Ya berpikir sehat. Yang benar-benar sehat ilmiah gitu. Tidak didasarkan kepada sentimen kelompok. Ini dari saya Zulkarnain ya. Jadi saya ini saksi hidup, sampai sekarang masih hidup, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia saya sudah 58 tahun. 58 tahun. Hidup melintang di dunia dakwah juga di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi itu. Di mana-mana saya berdakwah. Selalu membahas hadis-hadis tarjih Muhammadiyah. Saya orangnya. Jadi permasalahan Salafi tolong itu jangan dibesar-besarkanlah. Kita ini juga adalah Salafi. Itu harus diakui. Kalau bukan Salafi berarti kita bukan seperti tarjih Muhammadiyah. Di tarjih Muhammadiyah sudah jelas. Jadi al-firqatun najiyah minas salaf. Berarti yang diikuti Muhammadiyah dalam hal akidah, dalam hal ibadah ini salaf. Kalau kemudian ada perbedaan di salaf juga perbedaan banyak. Tidak perlu marah-marah gitu. Ini dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.